Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat, orang sebanyak ini berdoa, ceramah di Gayo Luas 3 kali, asar, isya, subuh, macam makan obat. Bayangkan berapa jamaah yang berdoa, ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai pagi Jumat ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Pak Ustadz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng, PKI, pendek kecil hitam? Kenapa dia mau mengasih kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya. Ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat? Orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya insyaAllah. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan somat. Ustadz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank syariah, Bank Aceh Syariah boleh. Masa masa ngutang ibadah Pak Ustaz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah, lalu kata orang bank syariah ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Luas. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insya Allah. Ada satu kabupaten di Indonesia miskin susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin, tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain enggak, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga. Sampai juga. Insya Allah bisa dua-duanya insya Allah. Ustadz ini cerita kawin aja. Untuk memanas-manasi ada yang belum nikah. Bukan untuk saya untuk apa? Ada kawan kita belum nikah. Ustadz, di keluarga orang tua saya cuman saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah insyaallah. Jika saya siap sholat langsung panjatkan doa untuk ibu saya, sah apa tidak Pak Ustaz? Nabi mendoakan non muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, emakku, adikku hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha.
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam solat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu, bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu, Bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3, Pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia, Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah, tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki dua, kau nyindir aku ya? Rupanya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat nggak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok, Pak, saya mau minang anak Bapak. Besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Samsung, HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kata mertua di belakang, mak gaya kau ngeri kali ya kan?
Sangka entah ayat apa tadi. Rupanya itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Nah, pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak tuh jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahba Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu, aku nikahkan dengan tunai. Usah kau kesini lagi. Aku pijakkan aja muncung kau. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan. Bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustadz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Maka jaga anak gadis kita. Makanya kalau datang anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang datang bawa motor. Pak, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Jangan. Ustadz Somad sudah ceramah, aku tak ingin anak ini makan. Sekarang banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Sekali tidak, jangan keluar. Melangkah kau dari rumah ini selangkah, tak kuakui kau anak dunia akhirat. Masuk dalam. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Bawa lah.
Semangkuk mie ayam lah pula harga anak gadisku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu juga harus sepakat sama bapak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak, tidak. Sebentar aja, tidak. Sekali tidak, tidak. Datang istri dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak ini rusak. Kalian pun yang lajang-lajang, ini pakai motor, udah dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembong masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jaga kehormatan kalian adik-adikku, anak-anakku. Jaga. Tak ada harga kalian. Sekolah aja bagus-bagus. Yang lajang-lajang, jangan kalian pacaran. Tak usah kalian pacaran. Emangnya Ustaz dulu tak pernah pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya tanya sama Ustaz Fadil. Tak pernah Ustaz kan? Demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002 tak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Persaingan ketat. Assalamualaikum. Tapi setelah pulang, selesai saya S1 Mesir, saya lanjutkan S2 Maroko, habis itu saya pulang 2008 saya pulang, lulus PNS, mengajar, ustadz. Coba tengok komen-komen. Nih lajang-lajang yang asik pacaran. Kalian serius saja belajar. Sekolah. Saya tak ganteng macam kalian. Hitam, pesek, kurus, kering, hitam. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Ustadz, jadikan yang kedua ya. Tak usah kalian takut jodoh-jodoh itu. Apa kalian takut? Apa hukum sogok menyogok dalam Islam? Itulah yang udah aku jelaskan tadi. Udah. Ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok masuk neraka, yang disogok masuk neraka. Duit sogok haram, dikasih anak bini makan haram, dimakan masuk darah hitam naik ke otak, jantung kotor, menjadi darah daging masuk neraka jahanam. Dibawa pergi haji Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau pakai duit sogok. Patutlah balik haji tak ada perubahan. Heran aku nengok Pak Haji ini Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, balik haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau udah terlanjur gimana Pak Ustaz? Keluarlah dari PNS. Ustaz ngomong aja enak. Kalian tanya aku jawab. Ustaz, saya punya abang yang menyusahkan orang tua. Menyusahkannya berjudi, mencuri orang tua, menggadaikan kereta. Sebagai adik apa yang saya lakukan? Pulang dari sini, musyawarah engkau sama keluarga. Mungkin otak abangmu ini sudah rusak karena narkoba. Karena orang kalau sudah kena narkoba, jangankan sabu-sabu, putau, pil rohypnol, mix kasbek, vodka. Hafal juga Pak Ustaz nih. Jangan pemakai juga ini dulu. Jangankan itu, lem kambing aja rusak. Anak-anak SMP, anak SD kalau udah kena lem kambing rusak. Berapa banyak ibu-ibu masak pagi tak panas-panas nasi, rupanya tabung gas sudah dijual anak untuk beli sabu-sabu. Otak itu sudah rusak. Ini saya yakin ini abang ini udah rusak otaknya. Kenapa? Karena mau dia pula menyusahkan orang tua, berjudi, mencuri orang tua. Jadi kalian kumpul bersama, cari asal muasal sebab musabah. Oh, dia kena narkoba. Orang kena narkoba jangan malu, bawakan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz, tolong doakan anak kami. Pak Ustaz, doa apa? Doa narkoba. Saya belum pernah dapat doa Allahumma inni na'udzubika min sabu-sabu. Tak ada. Maka serahkan ke BNN. Nomornya Pak Ustaz, catat nomor BNN. Saya selalu dibawa BNN ceramah. Catat ya.
Jangan minta ceramah sama BNN. BNN. Rusak pula HP. BNN. Catat 08 0813 11 44 2193. Nanti rekamannya ada. Telepon dia. Nah, nanti anak bapak tuh, adik abang tuh ditangkapnya. Tangkapnya bawa sini. Banyak yang berterima kasih. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Udah ditangkap. Setelah ditangkap diobati dia. Diobati, rehabilitasi, balik dia sehat, bisa lagi sehat dengan kita, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ini saudara kita, saudara kita. Tapi ada juga yang tidak kena narkoba, dibawa ruqyah, bawa ke tengku-tengku, ke alim ulama, tuan-tuan guru kita, ke dayah-dayah, di ruqyah. Mungkin dia diganggu jin setan. Setan. Ustadz, suami saya tak sholat kemarin di ruqyah, tak ada respon apa-apa. Berarti tak salah setan. Kadang kasihan juga kita. Kadang-kadang setan ini sikit-sikit setan salah. Sikit-sikit setan salah. Laki tak sembahyang setan salah. Laki selingkuh setan salah. Kata setan, aku tak ada, goda dia aja gatal kan. Nanti keluar namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan disalah-salahkan. Ada bencong LGBT, waktu dibacakan ruqyah keluar jinnya. Habis itu sehat deh. Itu yang meruqyah namanya Ustadz Saifullah, Ketua Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketuanya Ustadz Junaidi. Setiap provinsi ada di ruqyah. Nah, jadi rupanya ada juga jin itu yang bencong. Masuk dia, begitu masuk melambai dia. Ya. Begitu keluar jin itu sehat. Tapi saya tak bisa ruqyah. Jadi ruqyah ini ada ustadz-ustadznya. Kadang kita ini ayatnya hafal, pas kita baca jin itu tak mau keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hai jin, keluar. Tak mau kata dia. Keluar. Tak mau. Keluar. Masa setan ngusir setan gitu. Rupanya perbuatan kita 11-12 sama dia. Pak Ustadz, saya sering memikirkan sesuatu dan tak khusyuk sholat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kata Syekh Ali Tontowi, menjaga khusyuk sholat itu syaratnya 5. Yang pertama, waktu wudhu jangan bercakap. Hidupkan air keran air, basuh tangan, hakikatnya keluar dosa dari tangan. Kumur-kumur, keluar dosa dari mulut. Basuh muka, keluar dosa dari kelopak mata. Basuh tangan, keluar dosa dari tangan. Basuh kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Basuh kaki, keluar dosa dari kaki. Nah, gitu. Jadi jangan bercakap. Ini sekarang banyak orang sedang berwudu bercakap. Nah, itulah, kan aku bilang kemudian jangan tanam. Ini sawitnya sekarang memang jatuh harganya. Gimana lah, aku bilang lah. Maka tanam karet aja, kau tak peduli juga kan? Nah, ini itulah sekarang. Nah, itu jadi bercampur sama dunia. Makanya waktu berwudu itu jangan cerita dunia. Dah, habis berwudu, dari tempat wudu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menjalin jari jemari, keretak. Tak boleh. Maka jangan tasbih, tak boleh tasbih. Tasbih, subhanallah. Gimana kabarnya anak Syanur yang katanya hamil? Subhanallah. Dari tasbih. Dah. Yang ketiga, menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi jangan ngobrol sedang azan. Nah, jadi kalau ada yang ngajak kita ngobrol waktu sedang azan, kabarnya si anu jadi acara la haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, sholat itu membaca, namanya qiraah, bukan merenung, membaca. Maka dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Ya khabab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak.
Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabih liyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Bismillah. Sekarang banyak orang sholat mulutnya diam ya. Apa dipikirkan? Jadi mulut. Nah, yang terakhir yang kelima, fahami bacaan, connect antara mulut dengan qalbu, hati. Allah, salat zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar kabir, walhamdulillahi katsir, subhanallah. Macam naik motor. Salat ini macam naik motor, macam bawa mobil. Udah agak-agak ngantuk kan. Udah agak, macam naik sepeda motor, macam orang naik motor king. Agak konsen, fokus. Salat bukan kehilangan kesadaran. Ada orang bilang, aku kalau sudah salat itu hilang kesadaranku. Berarti kau dilarikan jin. Karena sahabat-sahabat Nabi waktu salat itu sahabat tidak hilang. Mana dalilnya? Ketika sahabat sedang salat, tiba-tiba Nabi datang. Waktu itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Datang Nabi waktu sahabat sedang salat, maka sahabat memukul tangan. Mukul tangan mau ngasih tahu Abu Bakar, karena tak mungkin ngomong kan, mungkin Abu Bakar itu ada Nabi datang. Menunjukkan mereka sadar, terbuka matanya. Salat itu mata dibuka, bukan ditutup. Buka. Dari mana dalil salat buka mata? Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang salat. Waktu sedang salat bunuhlah dua yang hitam. Apa itu? Ular dan kala jengking. Macam mana kita tahu ada ular kala jengking kalau mata tertutup? Tutup. Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Apa? Rupanya ular anaconda. Mata dibuka. Makanya kalau kita sedang sholat, misalnya habis motong karet di hutan, sedang sholat. Di depan motong karet itu ada sumur tua. Tiba-tiba datang, entah dari mana datang orang buta mau masuk. Kau tengok, jangan tengok aja, tolong dia. Kau biarkan masuk. Kau tarik tangannya, selamatkan dia. Maka sholatmu tidak batal selama tidak ngomong. Jangan ngomong, Pak jangan lewat sini. Batal sholat. Sholat bukan kehilangan kesadaran. Siapa bilang sholat kehilangan kesadaran? Sholat sadar tidak hilang, kita tetap sadar, tapi connect dibacakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Fil alamin innaka hamidum majid. Lanjut lagi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah memberikan kekhusyuan, kita berusaha menyiapkan cawannya. Saya dari Miss XXX. Bagaimana tanggung jawab seorang abang yang paling besar terhadap keluarga setelah bapak meninggal dunia? Tanggung jawab terhadap ibunya. Maka engkau menjadi wali bagi adik-adikmu. Tugas bapak mesti kau mengembannya. Laki-laki, kewajiban kalian kepada perempuan ada 5. Perempuan, hak kalian pada laki-laki ada 5. Pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih pakaian. Nampaknya pakaian perempuan-perempuan di gaya luas. Karena di tempat lain banyak perempuan yang tidak dikasih lakinya pakaian. Dikasihlah rok pendek, ditarik ke atas, terbuka bawah. Ada juga yang rok panjang, resleting, belum berpasang. Panjang roknya, tapi tak pasang. Asal lewat, terbuka. Saya tidak nengok, tertampak. Kewajiban kalian pertama, kasih makan. Kasih makan. Yang kedua, kasih pakaian. Yang ketiga, kasih tempat tinggal. Yang keempat, kasih pendidikan. Kalian kasih didik adik-adik kalian. Mak tak usah lagi pendidik, tapi mak juga bawa pengajian. Mak jangan dididik. Kalian yang punya ayah sudah meninggal, tinggal mak, jangan mak pula kalian didik. Balik dari sini, mak duduk sini mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan begitu. Bawa dia pengajian, mak, ini ada pengajian ini, mak ikut nanti ya. Aslinya kalian mendidik istri, tapi karena tak sanggup, bawa dia pengajian. Yang kelima, perhatikan dia. Sekarang banyak perempuan yang kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian. Kalau nampak perempuan pakai gelang kaki sampai 2 biji, kalau berjalan kerincing, nah, itu kurang perhatian. Ingin diperhatikan orang. Makai ini sampai macam punuk onta. Kalau sekedar ikat rambut tak apa-apa. Perempuan yang rambutnya agak panjang, diikatnya pakai karet gula, karet minyak goreng, ya, diikat. Lalu agak apa sedikit, tak apa-apa. Karena kalau tidak diikat, nanti pas membuka, disangka lakinya sundel bolong. Sekedar diikat tak apa-apa. Tapi ada orang mencari perhatian sampai tinggi ke atas. Pernah kan ada nengok perempuan tinggi ke atas, dipakai pula tumit 15 cm. Dia yang memakai, kita yang takut jatuh. Pas pergi undang, nengok dia lewat, tinggi tumit segini, 3 kali jatuh. Nah, oleh sebab itu maka ini banyak perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Banyak pula perempuan ketika di rumah macam hantu, di luar rumah macam artis. Ustaz tahu dari mana? Pernah saya datang ke rumahnya, tak kenal saya. Ini siapa? Rupanya topeng berbuka. Inilah alis mata dicukur. Habis gundul. Macam hutan lindung kena potong. Pak salah pakai spidol whiteboard. Sampai di tempat undangan gulai tadi pedas pula. Kipas mati. Keringat meleleh lah. Makanya kalau mau pakai spidol yakinkan itu permanen. Ini whiteboard meleleh lah. Panas yang ini. Iya. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik ke rumah jam 9 malam listrik mati. Assalamualaikum bang. Abang buka pintu. Allahu la ilaha illallah. Malam Jumat pula. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang. Inilah gara-gara bini tak mengaji. Tapi insyaAllah di Gayo Lues tak ada ini. Tak ada. Soleh-solehah semua insyaAllah. Coba tengok jilbabnya panjang. Jilbab panjang. Anak kecil aja berjilbab. Tengok anak kecil. Anakku berjilbab. Jilbab panjang. Anak kecil yang nampak cuma 2. Muka sama tapak tangan. Anak kecil berjilbab. Ini di tempat lain dipakailah celana sempit. Celana jeans. Ngonjerit paha. Tolong. La ilaha illallah. Dipakai pula senam pagi di kantor. Banyaklah pegawai kantor tu error. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cacat. Pagi-pagi instruktur senam, teng 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 teng. Badannya tak ada bergerak, biji matanya ni. Apa tak error? Nauzubillah. Mudah-mudahan terpelihara kita dari maksiat-maksiat insyaallah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Besok pertemuan yang ketiga. 6 SKS saya selama sini. Tadi 2, ini 2, besok subuh. Tadi khusus masalah Quran saja. Tadi fokus masalah Quran. Malam ini mengkaji masalah PNS, tanggung jawab, sogok, ria, riba. Besok subuh kajian kita khusus masalah solat. Solat saja besok kita kaji tentang solat berjamaah. InsyaAllah mudah-mudahan ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma balligh maqasidana. Ya Allah, sampaikan niat baik kami menjadikan Gayo Luas menjadi program 1000 anak-anak hafiz Quran ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikannya mudah, maka mudahkan segala cita-cita kami itu supaya tercapai ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Allahumma ja'al muwazzifina, jadikan para pegawai-pegawai ASN, TNI, Polri kami orang-orang yang istiqamah dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati ASN, kokohkan hati para TNI Polri kami untuk senantiasa menolong agamamu dalam iman dan Islam ya Allah. Allahumma inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan umur kami panjang besok pagi masih hidup, jadikan hidup itu sebagai amal soleh ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang memperjuangkan zakat, yang memperjuangkan busana muslimah, yang memperjuangkan perda syariah, yang memperjuangkan Bank Aceh Syariah, yang memperjuangkan baik, selamat kami dari riba ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin, wadfa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba was zina. Bil khusus Gayo Luas, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal